Timsel ini berharap dan mengundang kepada seluruh rekan-rekan yang memiliki kemampuan kepedulian terhadap keadilan demokrasi ini, keadilan pemilu, mari bergabung gitu. Mari bergabung. Jadi izin nih Bang, terkait ini kan menjelang pendaftaran Bawaslu di 15 kabupaten kota, dan ini kebetulan dengan Ketua Bawaslu, Ketua tim seleksi dan sekretaris tim seleksi dan anggota tim seleksi dari wilayah 3 ya Bang ya. Zona 3 Lampung. Nah, sebelumnya Bang, boleh kita perkenalkan diri dulu nih Bang. Ketuanya dengan Bang siapa ini Bang? Ya, saya tadi ketuanya, lalu sekretarisnya ada Bang Hermanto, ini Mas Dwi Nurrahman yang anggota, dan ini Mas Darwin anggota. Satunya Mbak Ana kebetulan lagi ada di luar kota. Nah, secara background kita dari teman-teman tim sel sendiri ini, Ketua, ini semuanya dari akademisi atau seperti apa ini Ketua? Nah, kami nggak semua akademisi. Yang akademisi itu saya, Mas Dwi, sebagiannya ini dari wakil masyarakat. Oke. Nah, menjelang pendaftaran Bawaslu di wilayah 3, ini secara tahapannya kita mulai dari kapan ini? Kita kalau sekarang yang sedang berjalan dari kemarin tanggal 22 sampai 20 sampai hari Sabtu Minggu besok itu adalah tahap sosialisasi dan informasi gitu pendaftaran. Nanti pada hari Senin besok di 29 sampai 7 Juni itu kita mulai menerima pendaftaran. Itu tahap penerimaan pendaftaran. Nanti kalau ternyata sampai 7 Juni kita tidak mencapai yang diharapkan dari jumlah yang kita harapkan, misalnya 4 kali kebutuhan, maka kita akan perpanjang. Itu pun termasuk misalnya kalau ternyata 30% keterwakilan perempuan belum terpenuhi, kita perpanjang di wilayah itu gitu. Nah, sementara untuk teknis pendaftaran sendiri, kita terima berkasnya seperti apa ini? Ya, jadi model pendaftaran itu nanti teman-teman yang akan mendaftarkan memang sesuai dengan hasil juplak di juplak dari juknis yang diterbitkan oleh Bawaslu. Pendaftar itu datang ke sini, mereka kemudian membawa seluruh persyaratan yang sudah tersedia, yang sudah disiapkan berdasarkan juplak yang dipublikasi itu. Lalu kemudian mereka mendaftar ke sini gitu ya, lalu kemudian akan mendapat nomor registrasi dan semacam nomor PIN ya yang disiapkan oleh tim sekretariat. Dari itu kemudian nanti sekretariat yang akan mengupload data itu, dibantu uploadannya ke sistem pendaftaran secara nasional gitu. Tetapi harapan kami sih tentunya teman-teman peserta itu ketika datang sudah membawa 2 model. Satu hard copy yang asli itu ya. Kemudian yang duanya itu adalah fotokopi ya. Misalnya yang syarat pada 16 atau 17 formulir itu terakhir, lalu kemudian yang aslinya itu mereka bawa, lalu ada salinannya 2 rangkap. Yang perlu dilegalisir itu adalah terkait ijazah saja ya, ijazah yang perlu legalisir. Kalau fotokopian 2 salinan selainnya itu nggak perlu legalisir, yang penting yang dia fotokopian hasil legalisir tadi gitu ya. Yang kedua, selain berkas hard copy yang tiga dokumen itu, kami sih harapannya seluruh pendaftar itu sekaligus sudah men-PDF-kan ya, di-soft-filekan dalam bentuk PDF seluruh dokumen persyaratan itu. Mereka boleh bawa dalam bentuk plastis atau mereka bawa ditaruh di handphone misalnya gitu ya. Itu yang kemudian maksimal 5 GB. Jadi maksimal itu 5 GB. Oh 5 MB, wah. Lupa saya 5 MB. 5 MB dalam bentuk PDF. Jadi seluruh formulir itu mereka boleh mau scan sendiri atau pakai aplikasi yang di handphone itu. Tetapi harapannya kami itu mereka sudah mempersiapkan gitu. Jangan sampai mereka baru nyampe sini minta tolong ke tim sekretariat. Nanti bisa nggak selesai seharian itu gitu. Sementara seluruh formulir itu kan belasan jumlahnya gitu. Jadi mereka selain bawa hard copy yang 3 kali hard copy itu, dan seluruh hard copy itu sudah di dalam soft file di PDF-kan dan maksimal 5 MB, sehingga ketika daftar tim sekretariat nerima itu, lalu nanti akan diverifikasi, baru tim sekretariat akan mengupload itu ke dalam sistem pendaftaran yang sudah tersedia sistemnya. Oke. Nah, secara teknis ini Ketua, mengingatkan ini kan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan. Apakah
terpisah nilai laki-laki dan nilai perempuan pada saat seleksi ini nanti ketua? Nggak ada. Yang di 30% ini ada persoalan afirmasi memberi kesempatan kuota itu gitu. Iya. Jadi kalau jumlah peserta itu misalnya yang daftar itu adalah kebutuhan 4 kali, itu artinya minimal 20, maka dari 20 itu harapannya 6 atau 7 ya. Iya. 6 atau 7 itu perempuan gitu untuk mewakili itu. Tetapi ketika dalam proses seleksi kami cek dokumennya, termasuk CAT, termasuk esainya, itu nggak ada perbedaan gitu, nggak ada perbedaan. Hanya persoalan rekrutmen awalnya untuk memenuhi kuota afirmasi 30% itu saja yang berbeda gitu. Kalau prosedur yang lainnya sama saja. Gitu, kan. Jadi tidak menutup kemungkinan bisa ketika memang yang diterima itu laki-laki semua ya ketua. Atau bisa jadi nggak terbalik jawabannya, gitu. Bisa jadi perempuan justru perempuan semua. Gitu. Kalau ternyata standar kualifikasinya justru mereka yang qualified daripada yang laki-laki gitu. Jadi jangan berpikir harus bisa laki-laki semua, atau tapi kita berpikir bisa jadi perempuan yang dominan. Yang terpenting kan terpenuhi kemampuan sesuai kebutuhan yang disyaratkan. Sementara untuk petahana yang hari ini menjabat sebagai Bawaslu di kabupaten atau kota, itu ada skala prioritasnya nggak ketua untuk dia bakal terpilih kembali di kontestasi tahun ini? Nggak ada, perlakuannya sama. Kami sih tidak, kalau sampai hari jukdok nggak ada ya perlakuan bahwa mereka karena petahana, karena apapun ya nggak ada gitu. Tapi memang ada catatan apabila yang pernah itu ya melamar kembali, kalau ada catatan dari pihak wasit pada saat dia bertugas, ada wilayah yang kurang baik, yaitu salah satu kriteria menggugurkan orang itu kan. Oke. Ada rekam jejaknya. Ada sedikit kewenangan kami Pak, betul. Ada kewenangan khusus itu. Dan sampai saat ini kami tidak punya dokumen itu. Berarti itu berdasarkan surat dari DKPP kalau Iya. Ya kira-kira itulah kalau persoalan itu gitu. Dan ya nanti kita kan belum tahu nih ya perkembangan ke depan, tapi intinya seluruh pendaftar itu perlakuannya sama, petahana ataupun mantan petahana yang gampang kan tidak menutup kemungkinan dulu dia pernah sekali terus mendaftar ternyata tidak lolos baru ikut lagi sekarang kan kita beda tahu. Intinya semua perlakuannya sama. Jadi tegasnya memberikan kesempatan yang sama. Siapa bapak-bapak hukum ini biasanya ngomong memberikan kedudukan sama dalam hukum. Tapi tidak berarti dipaksakan. Ya harus. Karena memenuhi kota tidak. Penjelasan pun pada saat kami bahkan di Jakarta di Desakan Alta demikian. Jadi kalau dipaksakan nanti apa Ada yang tahu pelaksanaannya saya apalagi pengawas ya. Pengawas ini tidak terlepas dari pemikiran isi fisik mau jalan sana sini kurang itu kadang-kadang pernah kan kita amati ya kejadian-kejadian kan yang kadang-kadang apa ya polisi kira-kira gitu. Mungkin terakhir ini ketua, untuk administrasi bagi para peserta seperti apa penjelasannya ini ketua? Adakah administrasi khusus atau memang yang sesuai dengan yang ada di surat edaran ini? ya tidak ada perlakuan administrasi apapun yang berbeda, semuanya sama sebagaimana yang ada dalam pengumuman yang sudah dipublikasi oleh teman-teman gitu. Termasuk ketika mereka datang ke sini semua perlakuan sama cara administrasi, termasuk yang tadi gitu kan. Kita ini juga kan karena kita obrolannya membuka kesempatan yang sama seluas biasa kepada yang memiliki kemampuan dan mau bergabung, termasuk kelompok disabilitas. Jadi kami tidak menutup itu. Kalau ada teman-teman disabilitas yang memiliki kemampuan, silakan mendaftar. Kami akan menerima dengan senang hati dari perlakuan pendaftaran itu akan sama. Mungkin yang akan berbeda kalau disabilitas itu misalnya membutuhkan alat tertentu atau bantuan pada saat proses, itu yang kami fasilitasi. Kami usahakan fasilitasi dengan berkoordinasi dengan tim Bawas di provinsi dan nasional. Tapi intinya secara administrasi prosedur itu sama dan seluruh dokumennya tidak sama sebagaimana yang sudah mulai terpublikasi dari kemarin. Kira gitu Mas Rio. Oke, siap. Jadi untuk himbauan bagi teman-teman mungkin perempuan ini kan enggan untuk mendaftar ini, ada nggak ajakan atau himbauan supaya mereka semangat mendaftar ini dari tim seleksi ini?
Kami justru berpikir gitu ya, dunia ini kalau nggak ada perempuan tidak begitu meriah dan tidak Iya. begitu indah. Karena memang diciptakan berpasang-pasang. Iya. Betul. Maka kami berharap tim sel ini berharap dan mengundang kepada seluruh rekan-rekan perempuan yang memiliki kemampuan kepedulian terhadap keadilan demokrasi ini, keadilan pemilu. Mari bergabung, gitu. Mari bergabung. Kami dengan senang hati akan memperlakukan hal yang sama ketika proses penilaian itu dan memberikan kesempatan yang sama. Dan bisa jadi harapan kami di 5 kabupaten kami ini ada perempuan menjadi Bawaslu gitu. Jangan laki-laki lagi minimal gitu. Dan dari 5 itu ada satu gitu. Harapan kami seperti itu. Tapi kami nggak bisa maksa juga. Kami nggak bisa maksa dan kami nggak boleh memaksakan. Tapi kami mengundang dengan senang hati, kami mengundang dengan senang hati agar kawan-kawan perempuan mari bergabung, mari kita awasi. Dan kami percaya kadang-kadang gitu perempuan lebih melihatnya itu lebih jeli daripada yang laki-laki lebih teliti gitu dalam proses yang kayak gitu. Ya, awasi kan beda-beda tipis saja itu. Urusan pengawasan ini dengan mengawasi urusan di rumah sendiri kan. Sekomnya lebih luas kira-kira gitu. Ini Mas tuh ada yang mau bantuin? Bang Darwin? Ibu. Bang Hermanto? Jadi intinya gitu, di tim seluruh Indonesia tidak naik. Apa yang ini dari pusat sampai ke teknisnya itu yang kita lakukan. Hanya tim Sol itu menerjemahkan ada bahasa-bahasa yang kira-kira menimbulkan masih nambam, belum jelas. Contoh agak riset tadi kan. Ya pada di peraturan tentang Kementerian Pendidikan Nasional kan, siapa yang punya kewenangan. Itu juga mengenai apa namanya izin atasan, namanya pejabat pembina kepegawaian, ya undang-undang kepegawaian. Jadi kalau nanti ada terjadi sesuatu, kita akan berkontokan pada di sini. Karena kita nggak mampu temporary sempat dipertanyakan pada saat secara nasional, apakah ada delegation of authority-nya, bagaimana? Ya. Karena apa? Delegation of pelimpahan kewenangan itu nggak sembarangan, harus ada dasar hukumnya dulu kan. Bisa nggak memberikan itu? Kalau nggak, apalagi kalau udah berupa SK, kalau SK itu sepengetahuan saya 34 tahun di birokrasi itu nggak ada SK itu.